Sobat Real Access, dalam sebuah hubungan sewa-menyewa, katakanlah sewa menyewa rumah atau apartemen, atau sewa ruko, atau bahkan mungkin sewa barang-barang bergerak seperti misalnya kendaraan, kadang-kadang ada saja hubungan hukum lain di tengah perjalanan yang mempengaruhi hubungan sewa tersebut. Misalnya, dalam sebuah hubungan sewa, si pemilik barang yang disewakan menjual barang tersebut kepada orang lain di tengah-tengah masa sewa. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan nasib si penyewa barang tersebut. Sementara mungkin si penyewanya sendiri sudah membayar uang sewanya, sudah menempati rumah yang disewa. Dan bagaimana dengan nasib si penyewa ini? Apakah dia harus merelakan untuk mengakhiri masa sewanya, mengembalikan hak sewanya kepada pemilik barang atau kepada pemilik barang yang baru, ataukah dia bisa mempertahankan haknya, atau dia bisa menuntut ganti rugi bahkan? Kita akan membahasnya di video ini. Mengenai penjualan barang yang disewakan yang dilakukan sepanjang masa sewa, ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, khususnya pasal 1576. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu penyewaan barang. Kalau ada suatu perjanjian yang demikian, maka penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas. Tapi jika ada perjanjian yang demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi. Oke, bahasa pasal tadi mungkin agak muter ya, seperti ular tangga. Tapi kita akan menafsirkannya di video ini. Jadi gini, pada prinsipnya ketika terjadi sebuah hubungan sewa-menyewa di antara pemilik barang dan penyewa, maka ini tergantung dari kesepakatan di awalnya, di perjanjian sewa awalnya. Apakah di perjanjian awal ini ditentukan bahwa si pemilik barang ini bisa menjual barang tersebut atau tidak? Kalau di perjanjian awalnya tidak ditentukan apakah si pemilik barang ini bisa menjual barangnya sepanjang masa sewa, maka ketika dia menjual barang tersebut, maka itu tidak membuat perjanjian sewanya otomatis menjadi berakhir. Perjanjian sewanya masih terus berjalan, masih tetap eksis, di mana si penyewa ini masih tetap punya hubungan sewa dengan si pemilik barang yang lama, dan si penyewa juga masih punya hak terhadap barang yang disewakan. Dan kalaupun misalnya si penyewa ini pada akhirnya ikhlas bahwa barang tersebut dijual dan dia melepaskan hak sewanya atau mengakhiri masa sewanya karena dilakukannya penjualan barang tersebut, maka itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan si penyewa. Kalau si penyewanya sepakat, maka perjanjiannya bisa berakhir. Tapi kalau penyewanya tidak sepakat, maka perjanjiannya tidak bisa berakhir. Misalnya secara praktis, si penyewanya ini mengikhlaskan barang tersebut dijual dan dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan sewanya. Jadi si penyewanya ini sepakat untuk mengakhiri hubungan sewa tersebut. Dan karena kesepakatan itu, maka si penyewanya ini mendapat kompensasi. Kompensasi itu misalnya mendapatkan uang sewa untuk sisa masa sewa yang belum digunakan plus ganti rugi. Misalnya ganti rugi senilai 1 bulan uang sewa. Karena bagaimanapun juga si penyewa ini kan harus memindahkan barang-barangnya dari rumah yang ditinggalinya sekarang, yang disewanya itu ke tempat lain. Tapi sekali lagi dengan catatan ya, hubungan sewa-menyewa itu tidak akan berakhir tanpa adanya kesepakatan dari si penyewa. Ini kalau di perjanjian sewa-menyewa pada awalnya tidak ditentukan mengenai penjualan barang yang disewakan. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam perjanjian sewa-menyewa pada awalnya ditentukan bahwa pemilik barang dilarang untuk menjual barang yang disewakan itu kepada pihak lain
sepanjang masa sewa. Kalau itu yang ditentukan di awal perjanjian sewa menyewa, maka tidak ada jalan lain bagi si pemilik barang. Dia tidak boleh menjual barang yang disewakan tersebut kepada pihak manapun. Sekarang misalnya kalau di awal perjanjian sewa menyewanya, para pihak pemilik barang dan penyewa sepakat menentukan bahwa si pemilik barang boleh menjual barang tersebut kepada pihak lain manapun sepanjang masa sewa. Kalau itu yang ditentukan, maka tentunya tanpa harus adanya persetujuan dari penyewa, kemudian si pemilik barang ini boleh melakukan penjualan barang tersebut. Nah, tapi seringnya di dalam prakteknya syarat boleh menjual barang sewaan tersebut kepada pihak lain sepanjang masa sewa itu biasanya diiringi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya si pemilik barang boleh menjual barang tersebut tapi dengan syarat hubungan sewanya tidak berakhir. Hubungan sewa ini misalnya tetap berlanjut antara si penyewa dengan pemilik barang yang lama atau antara si penyewa dengan pemilik barang yang baru. Kalau hubungan sewanya itu masih tetap berlanjut antara si penyewa dengan pemilik barang yang baru, maka kemudian perlu dilakukan penyesuaian perjanjian sewa menyewanya. Jadi dilakukan semacam perubahan atau addendum di mana hubungan sewanya itu beralih dari antara si penyewa dengan pemilik lama menjadi antara si penyewa dengan pemilik baru. Nah, tapi ada kemungkinan juga di mana hubungan sewa menyewanya ini menjadi berakhir. Jadi di awal perjanjian sewa itu pemilik barang dan penyewa sama-sama sepakat bahwa si pemilik barang ini bisa menjual barangnya, dan ketika dia menjual barang sewaan itu maka perjanjian sewanya menjadi berakhir. Ini juga bisa ditentukan di awal perjanjian sewa. Tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan nasib si penyewa ini. Apakah dia harus meninggalkan tempat itu atau dia meninggalkan tempat itu dengan kompensasi tertentu. Jadi ada syarat-syarat lanjutan di mana ketika si pemilik barang ini menjual barang tersebut, maka ada beberapa hak yang kemudian muncul dari si penyewa. Misalnya si penyewa ini berhak menerima uang sewa untuk masa sewa yang belum digunakan. Atau bisa juga si penyewa ini menerima ganti rugi karena dia harus meninggalkan rumah itu sebelum masa sewanya berakhir. Artinya dia harus memindahkan barang-barangnya dari tempat yang sekarang disewanya ke tempat baru, dan tentunya itu membutuhkan biaya transportasi, dan uang ganti rugi itu misalnya untuk membayar biaya transportasi tersebut. Ini bisa saja ditentukan di perjanjian awal. Nah, kemudian hubungan sewa menyewanya akan menjadi berakhir ketika syarat-syarat tadi terpenuhi, ketika uang sewa untuk masa sewa yang belum digunakan ini dikembalikan dan adanya ganti rugi. Kalau ini terpenuhi, maka perjanjian sewanya menjadi berakhir karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi kalau syarat-syarat ini belum terpenuhi, maka perjanjian sewa menyewanya belum berakhir. Jadi tergantung dari apakah si pemilik barang yang menjual barang ini sudah melaksanakan kewajibannya terhadap si penyewa sebagai syarat dari dilakukannya penjualan barang sewaan tersebut.